Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadhani Putra Pratama dari kelas 11 IPA 4. Di video kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum jaringan tumbuhan pada subbab materi anatomi akar monokotil, akar dikotil, beserta pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekundernya. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari akar, ialah sebagai berikut ini. Pengertian akar. Akar adalah bagian dari suatu tumbuhan yang berada di dalam tanah atau substrat menuju ke pusat bumi yang disebut juga sebagai geotrop, menuju air yang disebut hidrotop, dan meninggalkan udara dan cahaya. Tumbuhan tidak dapat hidup kalau tidak adanya akar, karena akar merupakan organ vital bagi tumbuhan untuk bergerak, menopang tumbuhan itu, dan menyokong agar tetap kokoh. Macam-macam bentuk atau jenis akar. Dari sekian banyak jenis akar, saya akan menyebutkan bentuk atau jenis akar yang ada 5. Ini sebagai berikut. Yang pertama ada akar serabut. Akar jenis ini banyak ditemukan pada tumbuhan monokotil. Ciri khas dari akar ini ialah memiliki rambut-rambut halus dan mempunyai tudung akar. Yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang ialah akar yang banyak dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji pink 2. Yang ketiga ada akar gantung. Akar gantung ialah akar yang bentuknya menggantung di udara. Oleh sebab itu, akar ini dinamakan akar gantung. Contoh tumbuhan yang memiliki akar gantung umumnya ialah pohon-pohon besar. Contohnya ialah pohon beringin. Yang keempat ada akar napas. Akar napas ialah akar yang hampir dimiliki oleh setiap tanaman air atau yang kita sering sebut juga sebagai tanaman hidrofit, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan di air. Contoh dari tanaman akar napas ialah pohon teratai, eceng gondok, dan daun mata lele. Selanjutnya, yang terakhir adalah akar perekat. Akar perekat ialah akar yang paling banyak ditemui pada tanaman merambat yang berguna untuk proses pemanjangan dari daun tersebut. Contohnya ialah daun sirih, tanaman anggur, dan daun alamanda. Fungsi dari akar. Fungsi akar ialah antara lain: yang pertama, 1. menopang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat menghasilkannya zat air ke daun, mengantarkan zat air ke daun. Yang ketiga, sebagai tempat respirasi sel. Yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan pada korteks. Yang kelima, sebagai tempat menyokongnya tumbuhan. Yang keenam, sebagai tempat penyerapan oksigen pada tanaman tembakau. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ialah sebagai tempat proses penguapan pada akar napas yang terjadi pada pohon bakau yang ada di pantai-pantai. Pengertian dari tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil ialah tumbuhan yang bersifat adventif dan tidak memiliki akar tunggang. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil ialah antara lain: yang pertama, memiliki akar serabut. Yang kedua, memiliki biji berkeping satu atau biji terbuka yang disebut juga sebagai angiospermae. Yang ketiga, memiliki struktur seperti kelopak bunga, mahkota bunga, serta benang sari yang berkelipatan 3. Yang keempat, umumnya memiliki tulang daun tunggal. Contoh dari tumbuhan monokotil ialah jagung yang bernama latin Zeamas dan tumbuhan padi yang bernama latin Oryzae sativa. Struktur anatomi tumbuhan monokotil. Struktur tumbuhan monokotil: yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada perisikel, yang keempat ada endodermis, yang kelima ada xilem dan floem, dan keenam ada stele. Saya akan menjabarkannya sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari epidermis. Epidermis ialah merupakan jaringan yang keluar dari akar. Sel-sel ini umumnya teratur dan kompak dan tersusun oleh sel-sel parenkim yang bentuknya seperti gentong. Sel ini berdinding tipis karena terjadi penyerapan.
Fungsi dari sel epidermis ialah sebagai tempat menghantarkannya air serta garam dan mineral. Yang kedua adalah korteks. Korteks merupakan jaringan keluar dari batang yang tersusun dari jaringan penyokong seperti korenkim dan sklerenkim. Fungsi dari si korteks ini ialah sebagai tempat cadangan makanan pada umbi-umbian. Yang ketiga ialah ada pericycle. Pericycle merupakan lapisan keluar dari stele yang berfungsi sebagai pertumbuhan akar sekunder dan pembentukan akar ke samping. Di dalam pericycle ini terdapat xilem dan floem yang berguna untuk sebagai bekas pengangkut. Fungsi dari pericycle ini sebagai bentuk kambium gabus dan pertumbuhan akar sekunder. Pada pericycle akar monokotil, dia ini akan membentuk sebuah namanya akar, itu namanya akar lateral. Selanjutnya ialah ada endodermis. Endodermis merupakan bagian yang terletak di sebelah dalam korteks yang umumnya memiliki dinding yang bersel tebal dan ditutupi oleh dan tersusun dan rapat tanpa ada ruang antar celah selnya. Fungsi dari endodermis ini ialah mengangkut air dari tanah ke zat pembuluh serta sebagai tempat cadangan makanan. Yang kelima ada xilem dan floem. Xilem dan floem pada tumbuhan monokotil umumnya memiliki banyak dan berselingan karena tidak adanya kambium. Fungsi dari xilem ini ialah sebagai tempatnya air, sebagai pengangkut air serta garam mineral, sementara pada floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya yang terakhir ada stele. Stele ini merupakan yang terdiri dari pericycle dan empulur. Stele ini fungsinya itu sebagai alat angkut air dan mineral. Selanjutnya ialah pengertian tumbuhan dikotil. Pertumbuhan dikotil ialah tumbuhan memiliki dua fase, yaitu pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Ketika benih tumbuh, akar radial akan membentuk akar tunggang yang disertai dengan akar lateral. Epidermis, endodermis, dan korteks memiliki fungsi dan struktur yang sama. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yang pertama ialah batangnya bercabang-cabang, kedua berbiji keping dua, tidak memiliki tudung akar, yang pastinya yang terakhir ialah memiliki tulang daun mirip atau menjari. Berikut ialah contoh tumbuhan dikotil. Di gambar A ini ada pohon mangga. Mengapa pohon mangga disebut sebagai tanaman dikotil? Karena pohon mangga itu memiliki sel kambium pada batangnya yang menyebabkan dia itu menebal dan diakibatkan oleh sel kambium tersebut. Di nomor B ini ada pohon jeruk. Mengapa pohon jeruk disebut tanaman dikotil? Karena pohon jeruk merupakan pohon yang memiliki akar tunggang. Selanjutnya ialah ada struktur akar, anatomi akar dikotil. Tidak berbeda dengan monokotil. Akar dikotil juga sama sebagai berikut, yaitu sebagai berikut: epidermis, pericycle, dan endodermis itu mempunyai fungsi yang sama dengan akar monokotil. Pericycle ini hanya terdiri dari satu lapisan sel saja. Xilem yang mengarah ke dalam itu akan membentuk itu namanya xilem sekunder. Sementara yang ke dalam kambiumnya membentuk floem sekunder. Selanjutnya ialah perbedaan struktur anatomi jaringan tumbuhan monokotil dan jaringan dikotil. Kita mulai dari jaringan akar. Jaringan akarnya itu pada monokotil itu berakar serabut, sementara pada akar dikotil itu berakar tunggang. Berdasarkan empulurnya, empuler itu letak pada akar dan luas pada akar monokotil. Sementara pada akar dikotil itu empulurnya sempit. Berdasarkan kalitranya itu berdekatan dengan akar dan terlihat jelas pada akar monokotil. Sementara pada akar dikotil, kalitranya berbatasan dengan ujung akar dan tidak terlihat jelas. Sementara kambiumnya itu pada akar monokotil tidak mempunyai kambium. Sementara pada akar dikotil dia itu ada dan hampir membentuk dan sama dengan membentuk jaringan meristem sekunder. Selanjutnya ada xilem dan floem. Xilem dan floemnya berdasarkan itu akar monokotil itu berselingan, sementara itu dia itu bersifat lateral pada tumbuhan dikotil.
Sementara perisikal ini, perisikal pada akar monokotil itu dia itu membentuk cabang akar. Sementara pada akar dikotil itu membentuk cabang akar-akar sekunder. Selanjutnya saya akan membahas pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ialah pertumbuhan yang terjadi di bagian batang atau akar. Pertumbuhan ini diakibatkan oleh aktivitas jaringan apikal. Pertumbuhan ini terjadi di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan yang disebut juga sebagai epifolasi. Terus yang kedua ada daerah penebalan yang kita sebut juga sebagai elongasi. Yang ketiga, yang terakhir ada daerah diferensiasi. Daerah pembelahan itu terjadi di ujung batang dan akar. Sementara daerah pemanjangan itu berada di sekitar dalam pembelahan. Dan fungsi ini dia sel-sel akan mengalami penebalan yang diakibatkan oleh sel-sel kambium. Sementara di daerah diferensiasi, sel-sel semua jaringan tubuhan akan menjadi fungsi dan struktur yang menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, yang terakhir adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi yang diakibatkan oleh kambium. Pertumbuhan ini terjadi di kambium. Xilem dan floem ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Terus di pertumbuhan sekunder ini akan bentuk empuler serta jari-jari tahunan yang diakibatkan oleh jaringan kambium. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon koreksi apabila penjelasan kata kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.